Sorry. Yes, semangat pagi teman-teman. Bahagia sekali saya pada pagi hari ini kedatangan tamu seorang miliuner termuda. Termuda atau terbaru ya Kak Nahda? Terbaru ya. Kalau muda soalnya udah gak muda lagi. Tapi wajahnya luar biasa ya, masih kayak anak-anak banget teman-teman. Artinya miliuner termuda Nu Skin Indonesia. Pertanyaannya adalah, dalam berapa lama mencapai 1 juta dolarnya, dan mengapa harus di bisnis jaringan untuk menjadi apa ya Kak, untuk bisa menjadi tempat bahwa ini adalah untuk membawa Indonesia, wanita Indonesia untuk menjadi lebih cantik. Saya tahu itu quote-mu banget Kak Nahda. Boleh ceritakan ya Kak Nahda ya? Oke. Ya, jadi alhamdulillah ya, saya bergabung di Nu Skin itu dari tahun 2011. Ya, itu saya ingat banget di bulan Januari. Jadi saya memang memulai bisnis di Nu Skin itu dari bulan Januari. Jadi startnya ketahuan. Dan alhamdulillah bisa mencapai peringkat 1 juta dolar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 15 miliar ya. Itu selama 11 tahun alhamdulillah. Oke. Gitu. Dan kenapa saya memilih Nu Skin gitu ya? Kenapa memilih bisnis jaringan? Iya, karena betul. Kebetulan waktu itu kan memang skripsi saya tahun 99 itu membahas tentang multi level marketing. Nah, jadi di situ saya belajar bagaimana konsep bisnis jaringan itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Kita bisa memutuskan kapan kita harus pensiun dini, ya. Kita juga bisa bisa menggali lebih banyak lagi atau lebih jauh lagi berapa sih penghasilan yang bisa kita dapat. Artinya di sini kita bisa mendapatkan penghasilan tidak terbatas. Seperti itu. Nah, karena kan memang konsepnya jaringan. Istilahnya kalau kita misalnya di dalam kita bekerja sendiri, taruhlah misalnya kita hanya mengandalkan badan kita sendiri, tenaga kita sendiri, paling kita bisa punya kemampuan kerja itu kan sehari 8 jam. Oke. Betul ya. Betul. Nah, tapi dengan yang namanya konsep jaringan itu ada yang namanya leverage. Artinya apa ya? Lipat ganda. Nah, jadi dengan kita membangun tim, ya dengan kita membangun tim yang tadinya kita kerja sendiri 8 jam, tapi kalau misalnya di dalam tim kita, taruhlah misalnya kita di dalam tim kita ada 10 orang. Artinya ketika semua bergerak bersamaan, ya, kita sama seperti bekerja 80 jam. Nah, itu yang namanya konsep leverage income. Leverage ya, duplikasi bukan duplikasi, lipat ganda. Lipat gandanya gitu ya. Jadi bisa mendapatkan yang namanya multiple income. Kita bisa misalnya kalau misalnya kita kerja sendiri kita bisa dapat 10 juta, tapi kalau kita bekerja dengan membangun tim, membangun jaringan, kita bisa mendapatkan 10 kali lipatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Nahda. Yang namanya multi level marketing itu kan konotasinya nanti orang langsung wah MLM. Jadi tantangannya apa sih? Mungkin hanya 3 kata dari Kak Nahda bahwa 3 tantangan yang tertinggi untuk menjalani bisnis ini apa, dan sebenarnya 3 kata yang membuat Kak Nahda begitu ringannya menjalani bisnis ini juga apa? Biar balance ya. Kita apple to apple, berarti tantangannya apa sehingga ini tetap bisa dilampaui, dan apa yang mudah banget langkah sehingga bisa mencapai $1 million nya Kak Nahda. Oke. Jadi 3 langkah tantangannya ya. Iya, tantangannya Jadi, apa tuh? 3 tantangan katanya. ya, pertama biasa orang bilang multi level tuh sama seperti money game. Oke. Yang dibilang enakan yang di atas gitu ya, yang kerja di bawah jungkir balik gitu, yang atas cukup ngomong kaki dapat duit. Padahal sebenarnya kenyataannya kan nggak begitu. Ya karena kalau di Nu Skin itu kan kita fair. Ya, kita kerja ya kita dapat duit. Kita nggak kerja ya wassalam kan gitu. Apakah kalau di MLM lain? Di MLM tidak lain seperti itu? yang saya tahu mereka sifatnya kan memang kalau mereka tuh kan passive income, makanya berbeda dengan Nu Skin. Nu Skin saya nggak bisa bilang passive income.
New Skin itu royalty income. Karena royalty itu kan hasil kerja. Oke. Kalau passive income kita nggak kerja kita dapat duit. Nah, jadi memang ada sistem yang dimana di multi level lain itu ya cukup ngerekrut sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, nanti yang direkrut itu yang suruh kerja jor-joran walaupun kita nggak kerja, gitu kita nggak kita bisa tetap dapat duit. Gitu, kita terima duitnya. Nah, itu yang bikin mungkin orang ngerasa Tantangannya trauma itulah. di situ Oke, gitu. oke. Udah gitu juga Bagiannya. ya jadi katanya dibilang yang berhasil cuma orang yang duluan bergabung gitu. Sementara orang yang di bawah-bawah belum tentu bisa berhasil. Tapi kan pada kenyataannya di New Skin nggak bisa begitu. Ya di New Skin siapa yang kerja, mau dia masuk duluan, mau dia masuk belakangan, ya tetap aja yang kerja yang dapat uangnya. Oke. Banyak juga kok di New Skin yang masuknya duluan tapi nggak berhasil dan dia nggak dapat apa-apa kan. Siap. Walaupun Oke. di dalam timnya besar, tapi kalau dia nggak kerja, ya nggak dapat duit juga. Misal saya punya misalnya 100 orang brand representatif misal. Pebisnisnya ya, artinya sama Bisnisnya. dengan pebisnisnya Kalau ya. saya nggak kerja, apa saya dapat royalti? Nggak dapat. Kalau saya nggak membina mereka, apa saya bisa dapat royalti? Nggak bisa. Gitu. Jadi kalau tantangan yang pertama itu yang dibilang katanya money game ya. Money game. Kemudian yang dibilang haram gitu ya, karena kita nipu orang, apa yang kita tipu dari orang lain. Oke. Gitu. Kan dibilang katanya, iya soalnya kan bisnis ini menjual mimpi. Apa di sini yang kalau kita gini loh, ketika perusahaan-perusahaan lain berusaha merekrut karyawan, apa perusahaan itu nggak menjual mimpi? Jenjang karir bagus, nanti Anda akan dipromosikan, dengan Anda bergabung di perusahaan ini Anda bisa mendapatkan masa depan lebih baik. Itu kan mimpi juga. Segala sesuatu itu semua berawal dari mimpi. Di bisnis apapun, di usaha apapun, semua berawal dari mimpi. Jualan bakso, ya kalau kita bisa punya dream, berhasil juga kan. Justru orang yang ketika dia berusaha tapi dia tidak punya mimpi, dia tidak akan berhasil. Contoh dengan Kak Nahda yang tadinya background seorang apakah Saya sehingga seorang ibu mempunyai rumah mimpi? tangga biasa, seorang tadinya juga pedagang pulsa, ya, Oke. seorang yang nggak punya pengalaman bisnis yang, ya saya cuma pedagang lah gitu ya, bukan pebisnis